kecerdasan Pak Prabowo untuk memilih Gibran ini karena apa? Berdasarkan pengalaman dia sudah 2 kali kalah Pilpres melawan Pak Jokowi. Nah, kenapa dia memilih? Nah, dia tidak mau kalah hat-trick 3 kali kan? Nah, makanya memilih Gibran yang ini mewakili suaranya Pak Jokowi. Gimana, Pri? Ini soal Gibran apa soal rujak cingur tadi? Kau bilang suka padaku, aku bilang pikir dulu. Selera kita terlalu jauh berbeda. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Manalah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura. Aku suka jaipong, kau suka disco. Oh, oh, oh. Aku suka singkong, kau suka keju. Oh, oh, oh. Aku dambakan seorang gadis yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Aku hanya anak singkong. Sudah mau lancar, tetap aja nyelimpet. Tapi nggak apa-apa lah. Seadanya lah. Oke teman-teman, Waton Gayeng. Mas, terima kasih sudah setia sama Waton Gayeng. Tema kita kali ini adalah kecerdasan seorang Prabowo memilih wakilnya. Artinya kecerdasan seorang Prabowo memilih Gibran. Apa sebabnya? Nah, itulah yang akan kita bahas. Apa sebabnya? Siapakah yang mau mendahului? Ini ada sesuatu yang sulit untuk yang pertama. Sulit. Oke, sekarang kalau biasanya kalau kemarin itu Kliwon ya kan. Sekarang mah Jeding deh. Karena dia sebetulnya Dia yang paling tua, biasanya yang mendahului. Mendahului mati gitu. Oke Mas Jeding. Jadi ini kecerdasan luar biasa. Jadi kalau pemilihan itu kayak misalnya gini, ada lagu Surabaya, melaku-melaku ning tunjungan itu, sopo ngerti Nasib kenal awak lagi lagi muncul. muncul. Ya. Kenal karo wong dodo rujak cingur. Itu pilihan yang tepat. Jadi Cingur itu. anaknya Milih ternyata anaknya yang jual rujak cingur itu wali kota Surabaya. Jadi kecerdasan dia memilih tukang rujak itu bukan main. Jadi bukan melihat tukang rujaknya, tapi melihat ayahnya. Itu luar biasa. Jadi artinya Mas Jeding mau ngomong sebetulnya anaknya sih nggak penting-penting amat sih sebetulnya. Artinya yang seorang penting itu ayah orang itu yang dibaliknya itu. berpengaruh, Gitu maksudmu? sangat berpengaruh terhadap sang anak. Iya, makanya saya bilang tadi tuh, artinya Mas Jeding mau bilang tuh bahwa sebetulnya kalau anaknya itu sih nggak penting-penting amat, tapi Ya, yang penting. pengaruh di belakangnya itu. Gimana, Wan? Ya, tadi menarik ya, dia mengawali ada lagu-lagu ya tadi ya. Itu Rujak Cingur. Itu memang bagus ketika kita nyanyikan bersama Rujak Cingur. Cuma congornya ya anunya apa? Fales. Oh, congornya ya, teman-teman. Kuncinya keliru. Pemain gitarnya yang keliru. Dan
Oke teman-teman, saya selalu mengucapkan terima kasih gitu kalau selalu dilempar oleh moderator. Walaupun sekian puluh kali kita berkonten, moderator nggak pernah ngucapin terima kasih sama sekali. Tapi nggak apa-apa. Ucapan terima kasih bagi saya nggak penting. Yang penting adalah honor kita ya per bulan yang 30 juta supaya netizen tahu per bulan kita 30 juta. Dan pertanyaannya itu apakah netizen percaya? Karepmu. Amin, itu menjadi doa. Amin, amin. Ya. Milih amin kita. Ya. Baik, kita langsung masuk ke inti persoalan ya. Pertanyaannya tadi tolong diulas lagi supaya Kecerdasan seorang Prabowo memilih wakilnya. Ya. Artinya kecerdasan seorang Prabowo memilih Gibran. Apa sebabnya dikatakan cerdas? Oh iya, menurut saya bukan masalah cerdas atau tidak, tapi dia taktis dan strategis. Semuanya orang bisa itu kalau masalah mengatur strategi, dan itu tidak butuh strategi juga. Karena kan ya juga ibaratnya kalau memilih Gibran kan sebelumnya kan sudah mendapatkan doa dan restu dari pimpinan kita ya atau orang tua kan. Nggak sulit. Ibarat orang berburu itu di hutan itu sulit, tapi berburu di kebun binatang itu sulit. Mudah. Ini kan seperti berburu di kebun binatang. Jadi dicepai, Pak, ya sudahlah Pak didekati dulu misalnya gitu, lalu Gibran ya gampang itu buat. Tapi sebaiknya sih jangan diburu dulu. Apanya? Kita kasih makan, kita gemukkan dulu. Apanya itu? Gimana? Ngomong binatang tapi wajahnya ke aku. Jadi kesimpulan dari yang disampaikan sebelum ke teman-teman bahwa kalau bicara tentang kecerdasan, saya kira segala sisi kehidupan dibutuhkan kecerdasan, Pak John. Termasuk kalau kita membahas tentang Gibran yang kemarin berdebat luar biasa yang diunggulkan oleh para pengamat dibandingkan oleh cawapres yang lain. Kamu ngomong ke pemirsa aja, jangan ke saya terus. Jadi biar wajahmu kelihatan jelas. Ya, kamu bersembunyi ya, kamu takut sebetulnya. Tidak, biarkan teman-teman ya, karena simetris. Jadi kamu agak kesana aja nanti ngomongnya. Ya, simetris wajah saya bagus begini. Jelaskan kepada ke Resiko netizen. sana. Jelaskan kepada netizen begini loh, begini gitu. Oh, iya. Jangan ke kita, seolah-olah kamu takut untuk menjadi netizen. Iya. Jangan takut nanggung resiko. Baru kali ini bajingan moderator ngatur-ngatur. Jadi pada prinsipnya bahwa kecerdasan emosi, menurut saya kecerdasan emosi dan kecerdasan intelektual itu adalah modal utama untuk bisa berdebat. Makanya kemarin analisa para pengamat bahwa Gibran itu unggul dibanding cawapres yang lain. Keunggulannya apa? Ya, karena dia di underdog-kan dan dia di underestimate-kan. Sehingga ketika dia bagus sedikit saja itu sudah luar biasa. Apalagi penampilan debat cawapres yang kemarin. Saya kira Gibran mampu mengungguli dengan melakukan serangan-serangan pertanyaan yang membuat Pak Mahfud dan membuat Cak Imin terkaget-kaget dan kemeringat seperti Pak Berarti pilihannya tepat. Tapi mungkin sih kalau menurut saya sih yang agak orang banyak terkaget ternyata kalau saya tidak melihat isinya sih, saya melihat mentalnya. Ternyata Gibran cukup berani untuk berdebat seperti itu. Terlepas dari banyak netizen yang mengatakan sebetulnya yang ditanyakan apa, dijawab apa, sebetulnya kadang-kadang ada yang nggak nyambung sama konteksnya, konteks debat saat itu. Contoh misalnya ketika dia menanyakan tentang apa itu asal karbon dioksida. Nah, karbon itu padahal itu sebetulnya bukan karbon dioksida. Emisi karbon itu loh. Ya asam sulfat. Wah. Itu beda lagi. Jadi itu kan sebetulnya katanya itu untuk debat minggu depan atau minggu berikutnya. Bisa ditanyakan sekarang sama Gibran yang berharap Pak Mahfud tidak bisa menjawab. Ternyata Pak Mahfud cukup jelas menjawabnya. Justru malah Gibran yang seolah-olah tidak paham. Gimana, Pri? Ini soal Gibran apa soal rujak cingur tadi? Serah. Kamu mau yang milih yang mana? Mau rujak cingur boleh, Gibran boleh, atau Gibran dan rujak cingur juga Jadi, boleh. gini aja deh, biar adil saya ke rujak cingur aja. Jadi seperti yang tadi dikatakan ke arah anaknya rujak cingur.
Jadi kalau menurut saya kalau memang senang dengan anaknya, ya kawinilah anaknya. Kalau senang dengan bapaknya, tujuannya ke bapaknya, ya kawinilah bapaknya begitu. Jadi tujuannya jelas. Gitu. Nah untuk soal Gibran, Agak senyap. kalau Gibran ini memang begini ya, Pak John. Batuknya kok kayak 4 orang ya? Seriusan. Padahal waktu nyanyi jelek suaranya. Padahal mau siji lho. Berebut nih. Waktu batuk bagus. Orang aku dolanan priwitan ketelen. Puas. Jadi Gibran memang di kemarin kita tidak nyana ya bahwa dia Tidak menyangka. No, tidak sangka. Nyangka. Kok Tidak kalian menyala-nyala. sebut nyana dengan kata-kata nyana? Begitu gelapkah kalian dengan tata bahasa? Jadi sehingga karena keberaniannya dia mungkin dia nekat, mungkin di belakang panggung sih mungkin dia sudah wah piye iki Pak Prabowo, mungkin begitu ya dialog antar mereka ya, piye iki Pak Prabowo, iki ya wis maju, tenang ada aku gitu kan. Gantian kalau kemarin Prabowo Saling Gibran bilang, mendukung. tenang Pak Prabowo ada aku. Sekarang gantian Prabowo, tenang Bran. Itulah. Ono aku. Betul Pak, namanya Jangan pasangan risau. itu kan saling mendukung. Ya betul. Kemudian Gibran berani, sampai terlalu beraninya sehingga dia menyerang, inisiatif menyerang. Oh ya. Untuk saya pikir itu pembuktian mungkin ya, pembuktian bahwa selama ini dia dengar dari Diogenes, bukan? dari Diogenes juga mungkin. Kata dialog saya dengar Diogenes dengan Gibran, kemarin dialognya piye Nes, kata Gibran. Podo-podo wong Solo nih. Kata wis tenang ae bro, Bran, tak dukung. Akhirnya saking pembuktiannya sehingga data-data kemudian saking semangatnya Gibran menciptakan data-data. Menciptakan karena kenapa? Itu disengaja atau tidak ya bahwa ada beberapa yang dia kemukakan bahwa juga banyak yang komplain. Misalnya bahwa kemarin Lebaran kemarin ya tahun lalu maksudnya wisatawan Solo lebih tinggi daripada Jogja. Ya. Kemudian dari Jogja sendiri sudah mengeluarkan data-data yang jelas, yang data yang ada. Ternyata Ternyata yang nggak ada separuh-separuhnya. ada dia bohong dong kalau gitu. Datanya nggak akurat. Itu Bukan saya itu perlu Bos. saya clearkan. Langsung. Bu, tapi persentasenya itu peningkatannya jauh lebih banyak di Solo. Jadi misalnya per harinya. Berapa ini? Berarti persentase yang lebih kenaikannya. banyak persentasenya. Artinya kalau Tidak misalnya dulunya cuma 10, sekarang bisa jadi 90. Kalau Jogja misalnya udah 100 jadi 110, 120 karena udah tinggi Jogja. Tapi Solo ini meningkat, pasti itu beda jauh. Ya, Itu tapi betul. kalau Mas Joni tadi menyangkalnya sama Dan Jupri tentang itu, tapi waktu itu Gibran tidak seperti itu ngomongnya, bukan persentase. Harus dengan akurasi ya. Jadi Kemarin tuh, supaya orang yang ya mendengar kemarin itu tuh nggak salah. Gibran ngomongnya itu kalau nggak salah, dia bilang bahwa Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impact-nya. ya kan seperti itu. Gimana Wan? Tuh kok gini-gini? Ayo coba kamu Wan. Gimana? Kesuwen aku menunggu gatel. Jadi gini, saya sekaligus mengklarifikasi ya. Setiap kali saya diberi kesempatan, saya kemarin ngomong kayaknya kurang elok, kelihatan jumawa dan sombong. Saya akan mengatakan begini, mohon maaf teman-teman, mungkin Pak Joni memilih saya untuk melontarkan kalimat untuk ngomong dulu karena saya itu jauh lebih siap dibanding teman-teman. Ini saya klarifikasi ya, karena kelihatan sombong ya. Saya klarifikasi Pak John. Oke. Ya, saya klarifikasi dengan kalimat saya rubah ya, yaitu teman-teman itu tidak siap dibanding saya. Itu saya perubahannya itu aja. Ya, sama aja ya. Waduh itu. Jadi gini, kalau terkait dengan perdebatan kemarin itu kan pertanyaan yang menggelitik dari Caimin. Tapi sebenarnya itu adalah satu pertanyaan yang sedikit nyenggol-nyenggol dan nyindir-nyindir. Ya, bahwa pertanyaannya itu bagaimana prestasi yang ada di Solo itu terkait dengan pengembangan per kapita dan sebagainya. Itu sebenarnya maksudnya begini, murni dari upaya
pendanaan dari anggaran Solo atau sebenarnya itu support dari pusat. Kalau bapaknya itu tentu seorang presiden pasti kan banyak kemudahan-kemudahan. Tapi Gibran ya agak terbata-bata mampu menjawab begini begitu, tetapi menurut saya belum mengena. Jadi intinya Caimin menyindir bahwa sesungguhnya prestasimu itu karena disupport oleh proyek-proyek pusat, itu aja sebenarnya. Bukan hasil kerja kamu Iya, sendiri gitu jadi ya Mas maksudnya? Jeding kalau membela Gibran ya jangan terlalu bangga gitu, karena itu memang faktanya begitu. Ayo ngomong apa? Ini ya, ini biar Jadi Pak John, kalau secara show, gimmick itu sebuah pertunjukan debat, Gibran unggul. ya. Tapi kalau diteliti betul, banyak sekali data-data yang sesungguhnya agak meleset. Ganti isi ya. tema Ya, itu. makanya yang ada Kompas atau siapa yang mencoba untuk menilai skor itu Pak Mahfud, datanya Unggul sangat ya? keren, Ya, unggul dia. Dan ini Pak Mahfud juga di samping itu bukan saya membela Pak Mahfud. Pak Mahfud itu lebih tertib dengan debat, dengan materi debat, dengan tema debat, Iya. dengan aturan. Aturan. Karena kan sebetulnya ada aturan yang tidak boleh meninggalkan podium kan. Podium. Iya. Nah, Gibran ke sana sini, Caimin juga maju ke sana ke sini, sementara Pak Mahfud tetap di tempat. Salah satunya itu ya wajar lah. Pak Mahfud kan profesor, jadi orang yang tertib, orang agamawan juga. Nah, sekarang kita beranjak ke hal lain lagi nih. Ada kecurigaan seorang Roy Suryo, Mas. Nah, Ngawur yang itu, mengatakan bahwa Gibran sebetulnya mempunyai beberapa mic tuh kan, beberapa mic, ada kecurigaan dia bahwa Gibran itu sebetulnya bukan hasil olah pikiran Gibran sendiri. Tapi Ternyata pakai ada pembisik. Bluetooth. Ya, pakai bisik ada salah satu mic yang disalurkan ke pembisiknya. Dalam debat kemarin. Dalam debat kemarin, itu kecurigaan Roy Suryo. Nah, menurut Mas Jeding, Itu gimana? kan sudah dibuktikan, John. Ah. Ternyata setelah dilihat memang semua pakai mic-nya 3 kok. Ya. Jadi ada yang di sini, ada yang di sini, semua sama. Dan itu Roy Suryo ngawur itu. Karena menyelenggarakan KPU itu tidak main-main. Ya. Semua itu pasti diperiksa. Apalagi duduknya melingkar gini. Dari sudut mana ndak bisa kita ngelabuin. Ya. Mau pakai Bluetooth ya langsung ketahuan, John. Ya. Itu Roy Suryo memang kurang ajar itu. Dia kalau ngomong seenak sendiri. Pak Kita John, boleh menjelekan, tapi Pak jangan John. menfitnah. Pak RT udah gatel-gatel. Lah, iya, makanya saya bilang. Dia gatel loh tadi. Pokoknya Pak RT, Udah tanggapi Pak sejak RT. duduk sini nggak diajakin Pak ngobrol. RT, coba tanggapi Pak RT. Ya, yang tentang itu saya justru mau mengembalikan ke tema tadi kan. Kan temanya tadi kan kecerdasan Prabowo. Pak Prabowo memilih Gibran. sebagai cawapres kan. Wah, ini lebih tertib lain nih. Kembali ke tema Iya, aja. kembali ke tema. Karena kita ternyata dalam diskusi atau ini terlalu lari-lari dari tema terus yang saya dengar. Itu gara-gara itu. Nah, seharusnya kita uncai Moderator mau. sesuai tema itu dulu sampai sedalam-dalamnya gitu loh. Nah, saya kembalikan ke itu lagi ya sebetulnya. Nah, kecerdasan Pak Prabowo untuk memilih Gibran ini karena apa? Berdasarkan pengalaman dia sudah 2 kali kalah Pilpres melawan Pak Jokowi. Nah, kenapa dia memilih? Nah, dia tidak mau kalah hat-trick 3 kali kan? Nah, makanya memilih Gibran yang ini mewakili suaranya Pak Jokowi. Ya kan? Karena apa? Dia sendiri Pak Prabowo sudah punya basis massa yang kuat. Cuma kemarin walaupun basis masanya kuat, tapi masih kalah dengan Pak Jokowi. Nah, kenapa ini memilih Gibran? Nah, dia berusaha untuk meraup suara dari Pak Jokowi atau basisnya Pak Jokowi. Nah, ini merupakan bentuk salah satu kecerdasan untuk tidak kalah hat-trick 3 kali dalam Pilpres ya. Kalau 4 kali kan cawapres dulu. Ya. Nah, karena ini boleh dikatakan udah kesempatan terakhir lah mungkin ya, kita nggak mendahului apa yang akan terjadi tapi prediksinya ini kesempatan terakhir untuk Prabowo maju mencalonkan diri sebagai presiden. Ya. Oke, saya menyimpulkan dikit dari Pak RT tadi itu. Ternyata kata Pak RT, Prabowo itu kenapa memilih Gibran, kecerdasannya itu karena dia nggak mau kalah untuk ketiga kalinya dari keluarganya Jokowi. Masuk akal. Jadi kalau Gibran ditarik ke dalam, ya nggak mungkin kalah lagi tuh. Jadi kalah bersama jadi kalaupun kalah. Iya, iya. Dalam Pilpresnya. Iya, kan? iya. Nah, Karena maksudnya kan dia kalah dengan Jokowi kan Nah, kemarin. ini- Nah, iya, ini iya. suara Jokowi dikeruk. Iya, maksudnya Prabowo udah banyak kemarin tuh
hampir berimbang loh, kan Ya. kalah tipis loh. Ya, maksudnya dia nggak mau kalah dengan keluarga Ya, Jokowi nggak kan? mau kalah yang ketiga kali. dengan Kalau ketiga kalinya kan, suaranya Pak Jokowi. misalnya kalau Makanya Gibran itu yang diraup, kemana, dia kan kalau kalah ditarik lagi lah. mau 3 kali kalah. Ditarik. Menarik ini, Ya menarik, Iya kan? analisisnya menarik. analisanya. Agak cuman agak menyakitkan juga cuman analisanya. Ya dan tadi kasihan loh, udah disiapin temanya tentang tadi kecerdasan itu, dan di sini Pak RT merangkai kata-kata di sini. Lah kok tiba-tiba nyutat nenggon masalah Roy Roy Suryo. Suryo. Langsung Nah, ini itu kita kan- teriak dia. Ya, jiger. Itu saya nggak pelari-lari dari tema kan, iya kan? Karena pertama tuh udah dicetuskan Acuan itu. Enggak, Pak RT itu biasa tertib. Aku tuh acuannya kepada tuh, ada kata acuannya itu saya tuh kepada Cak Nun, Ainun Najib. Jadi kalau dia bilang gini, kalau pidato, kalau apa-apa itu sebetulnya ngomong itu boleh ngelambar kemana-mana. Di awal itu tertib, dari awal Boleh. itu ke tema. Tengah-tengah itu boleh kemana-mana, nanti terakhirnya baru balik lagi. Tapi itu Nah. ini bukan moderatornya, Nah. narasumbernya ini boleh lari ke diagon apa? Enggak, diagonnya kecerdasan Pak boleh lari Prabowo, di ini. kecerdasan Pak Prabowo itu komentarnya merata dulu. Nah ini anak tiri tadi, Oh, iya. dan Pak RT itu uang tertib, Iya, ya iya, toh, iya. saking tertibnya wae badhe ora tau ganti. Coba enggak masukku gini. Digoreng dulu. Masih ada. Digoreng. Lu. Kok Loh, Ganjar- saya juga kaget ini. Ganjar Pranowo? Ganjar. Ternyata di mana-mana. Kamu jangan begitu, nanti kita semakin Ya, dihujat netizen loh. Kata dia ada hujat kemarin tuh, ada komentar dari netizen. Iya. Kayaknya channel ini katanya lebih pro ke Ganjar. Iya. Sebetulnya Enggak kok, sekarang kita nggak bahas ya, Ganjar. kita bebas Kita sekarang bahas aja. Prabowo. Jelaskan ke pemirsa John bahwa sebetulnya kita itu netral. Iya. Jangan dipikir kita pro yang mana-mana enggak. Iya. Dan aku perlu sampaikan singkat lah untuk netizen kita Boleh. menyapa ya, Ya. bahwa teman-teman netizen ini luar biasa sebuah demokrasi, jadi komen-komennya bisa agak keras ya. Bebas lah. Bebas ya, memaki itu juga menjadi doa kita ya. Tapi masih dalam batas-batas dan koridor lah. Iya, dan saya kira ini netral kita ini, tidak berafiliasi ya, walaupun moderator netral ya, walaupun sedikit condong ke Ganjar. Tapi nggak perlu diomongkan itu, nggak perlu diomongkan ya itu, tapi kesimpulannya netral, gitu ya. Ya sebenarnya kita tuh netral. Mewakili kamu loh. Iya, ini. iya, iya. Dan tambahan juga sedikit. Kami sudah menyiapkan kliwon untuk dicaci maki. Waton Gayeng, karena Waton Gayeng itu sebenarnya sebuah singkatan yang menarik, Pak Jan. Apa itu? Hah? Wah, itu adalah wacana. Bagaimana kita bisa membuka pikiran kita? Wah, itu wacana. Ton. Tontonan sekaligus bisa menjadi tuntunan buat siapapun. Gagasannya itu luar biasa. Setiap pemikiran, ide ini kan basic kita memiliki latar belakang beda. Jadi sok pinter dan sebagainya, yaitu memang kita desain. Yang ya setelah nonton ini netizen dan kita ya puyeng. Karena nggak ada Disiapkan mulai kemarin. Dipelajari 3 hari. Ini persiapan, makanya mulai tadi dia bilang kan kita lebih siap. Kembali ke tema. Kembali ke tema. Biar gak kelambrang kata Pak RT. Kembali ke tema. Pri, ada yang kamu tambahkan soal kecerdasan seorang Prabowo? Kamu kan sebetulnya saya lihat netizen mungkin juga bisa lihat karena dia pro Prabowo. Nggak tahu. Keamanannya dia aja. Keamanan rumah Prabowo kan? Oh iya, saya 12 tahun saya itu tugas di rumah Pak Prabowo. Itu baratnya dikasih Pak Prabowo. Oh iya. Jadi saya kerja 12 tahun itu digaji dengan ini. Baret. Oh iya. Cuma baru. Iya. Nah, jadi saya 12 tahun itu saya sudah cukup tahu bahwa beliau itu sangat cerdas. Makanya beliau itu memilih Gibran. Dia pikir Gibran juga cerdas gitu. Ternyata Blunder. Iya juga. Sebenarnya semua Itu cuma intermezzo. Iya, Intermezzo. intermezzo. Sebenarnya kita ini saya semuanya di sini kawan-kawan nggak pro ke siapa-siapa. Pro-nya ke Indonesia. Harapannya siapapun yang jadi presiden Indonesia dan masa depan bangsa kita akan lebih baik, itu aja. Nah, dan kita tetap harus kerja. Oh iya pasti. Tuh. Pri, sekarang Mas Diling deh. Kita urut aja lah. Jadi kawan-kawan jangan sakit hati. Kalau sampai kita bikin pernyataan-pernyataan yang kadang-kadang itu
menyimpang, itu sebenarnya kita cuma cari perhatian supaya banyak yang nonton gitu. Kita tidak bermaksud menghina. Mohon ampun. Jadi kita itu coba ya untuk meramaikan politik aja, Ya. supaya lebih berwarna. Kita itu lebih mewarnai Mas ya. Karena kan jangan sampai cuman artis doang yang ngomong, politikus doang yang ngomong. Nah, kita sebagai akar rumput juga Berhak. ngomong juga. Iya, Nah, punya iya. hak. Jadi untuk kalian tuh yang akar-akar rumput nonton kita aja. Gak usah nonton yang Daripada politikus. bikin channel lagi iya, sendiri. politikus, artis-artis itu gak usah nonton kita aja. Kita senasib. Pak RT. Ya, untuk semuanya mungkin untuk para netizen pada dasarnya pilihan boleh berbeda, tapi silaturahmi tetap harus terjaga atau dijaga. Nah, itu aja singkat. Pikir pilihan boleh berbeda tapi nyoblosnya tetap harus sama. Ya, nggak boleh. Pak RT kan sebagai pejabat harus netral dia. Harus netral. Netral. 32 tahun. Oke, Bon. Oke, Closing, Bon. teman-teman, saya kira teman-teman ini adalah sebuah tontonan. Jadi kalau dalam istilah asing ada istilah entertainment of my duster. Dan saya kira teman-teman menikmati saja. Ya, saya kira itu. Tapi apapun komentar teman-teman itu adalah vitamin buat kita semua. Iya. Yes. Oke. Oke, teman-teman Loteng Gayeng, nampaknya kita akhiri soal kecerdasan seorang Prabowo. Apakah dia betul-betul cerdas? Ya monggo dinilai aja sendiri. Apakah kami ini cukup menghibur teman-teman? Kalau menghibur ya matur nuwun. Kalau tidak terhibur Ya, matur nuwun. harus Ya, tetap matur nuwun. nonton. Itu yang penting. Menghibur Harus atau komentar. tidak, tetap matur nuwun. Kalian mau Jangan. komentar jelek kita terima, komentar bagus juga terima. Ya, yang penting nonton dan komentar. Oke teman-teman Loteng Gayeng, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa episode berikutnya. Bye bye.